Shalom, salam sejahtera. Haleluya. Kita berjumpa lagi. Saya Sony Hadi Wijaya, seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan mengenai apa? Mengenai pemberian dari Bapa. Pemberian yang baik dan sempurna. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana pemberian dari Bapa, pemberian yang baik dan yang sempurna. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bersyukur kalau kami ada di dalam tahun-tahun yang baik, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati firman-Mu, biarlah semua yang mendengar Engkau berkati dan mengalami satu pencerahan daripada-Mu ya Bapa, mengerti, memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, urapi ya Tuhan semua juga yang mendengar, berkati firman ini, Kau materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara, kita akan buka di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, ini berbicara tentang pengujian dan pencobaan. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahkan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendirilah ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah saudara, saya akan kutip kembali ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang pada anaknya, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, saudara. Nah, dalam tulisan yang Rasul Yakobus ini, saudara, mengingatkan supaya kita jangan pernah mengatakan kalau kita sedang mengalami pencobaan, lalu kita menyimpulkan bahwa pencobaan itu berasal dari Bapa di sorga. Kenapa? Karena Bapa tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu alasannya. Dan ia sendiri tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Ya. Yakobus pasal pertama ayat yang 14 tadi dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi setiap orang kalau mengalami masalah, mengalami pencobaan, itu karena keinginan sendiri. Bukan karena Bapa di surga, bukan karena Tuhan Yesus yang sedang mencobai kita. Dia tidak pernah mencobai siapapun. Itu adalah keinginan kita sendiri, karena kita terseret oleh
dunia ini. Kita terpikat oleh daya tarik dunia ini. Banyak di dalam dunia ini yang menarik perhatian kita. Betul kan? Jadi banyak dari kita yang tidak menyadari sebetulnya bahwa segala yang baik itu berasalnya dari Bapa. Karena Dia adalah sumber segala yang baik. Berbagai cara Bapa untuk melakukan, untuk menghadirkan kebaikan bagi kita, bahkan di balik masalah atau peristiwa yang sangat menyakitkan sekalipun. Dan apapun yang Bapa berikan bagi anak-anaknya, sungguh tidak dapat diukur dan dinilai berdasarkan akal dan pemikiran manusia. Saudara, kalau kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita akan mengerti Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tidak pernah. Itu hanya kita memberikan celah sehingga kita tertarik oleh setiap tawaran-tawaran daripada dunia ini. Banyak sekali saudara tawaran dunia ini yang menggiurkan kita, ya. Berbagai macam harta benda, ya. Berbagai macam kekuasaan. Apalagi kalau kita terlibat langsung dengan keuangan, hal yang sangat sensitif. Ini tidak berlaku untuk golongan atas saja saudara yang bergelimpangan dengan keuangan. Kita boleh melihat banyak peristiwa di mana banyak koruptor-koruptor ditangkap semuanya. Karena apa? Daya tarik itu sungguh luar biasa. Keinginan kita untuk menolak itu sulit sekali. Nah itu karena dibilangin tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya masing-masing. Pilihannya ada pada diri kita. Kita mau menolak tawaran dunia atau tidak. Ya kan? Khusus kaum pria. Sekarang banyak sekali wanita-wanita cantik yang begitu mudahnya menawarkan diri. Saudara, kalau saudara kurang iman, saudara mudah sekali terjerumus. Mudah sekali terjerumus. Itu bukan rahasia umum. Semua sudah pada memahami itu. Jadi harta, tahta, wanita itu yang menjadi penyebab orang lemah dan terseret oleh arus dunia yang jahat ini. Kalau kita tidak hubungan intim dengan Tuhan, saudara, itulah pentingnya kita selalu ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, bersekutu dengan Roh Kudus hari demi hari, itu Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan selalu mengingatkan kita bahwa jalan kita sudah menyimpang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari hubungan intim dengan Tuhan, saya sangat yakin saudara akan sangat mudah terseret arus dunia ini. Jangan salahin Tuhan kalau sudah begitu. Tuhan udah jelas bilang, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena apa? Karena dia terseret dan dipikat oleh apa? Ya oleh itu daya tarik dunia. Tuhan tidak memberikan pencobaan. Amin. Ya. Tidak terasa hari terus berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, dan musim terus berganti. Tetapi kasih, pemeliharaan, dan penyertaan daripada Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita dari dulu sampai hari ini. Amin. Kita harus memahami kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Yang berubah kita
Sejak kelahiran baru, kita lahir baru, tidak menjaga keintiman dengan Tuhan, kita menyeleweng ke kiri, kita menyeleweng ke kanan, banyak perubahan yang terjadi. Saudara, mari, tinggal beberapa hari lagi sih kita sudah berganti tahun. Mari kita mengevaluasi diri, mari kita menintrospeksi diri kita untuk lebih baik lagi di tahun 2024. Ya. Kita lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga apa? Kita tidak mudah jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, saudara. Karena pencobaan itu ya kita sendiri yang buat. Karena daya tarik dunia ini begitu luar biasa, kencangnya. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Haruslah kita selalu ingat bahwa Bapa memberikan sesuatu bukan semata-mata untuk kesenangan kita, tetapi Dia memberikan segala yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita diberkati usaha, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mari saudara, kita bersaksi, kita diberkati oleh Tuhan. Berbagi kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik. Kita diberikan berkat jasmani, diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Berkati, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Hidup dengan iman. Banyak sekali orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, yang hidupnya sulit, saudara. Salurkan berkat-Mu. Engkau tidak akan jadi miskin karena memberkati orang, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Bahkan engkau memberkati orang, engkau akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Itu adalah janji Tuhan. Dan kita patut bersyukur karena kita memiliki Bapa yang sungguh teramat baik, yang suka memberi dan selalu memberi. Bapa kita itu selalu suka, Dia memberi. Setiap hari berkat yang baru. Hari demi hari, pagi-pagi diberikan berkat yang baru buat kita. Nafas kehidupan yang baru buat kita. Kesehatan yang baru buat kita. Kenapa kita nggak bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan? Bapa kita itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, saudara. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia Tuhan terhadap kita semua, anak-anaknya. Amin, saudara. Jadi mari, saudara, jangan kita salah memahami tentang pemberian Bapa. Ya, berkat-berkat daripada Tuhan itu selalu baik buat kita dan sempurna. Jangan kita salah paham. Kalau kita mengalami persoalan, pencobaan dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan, minta ampun. Apa yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah menyeleweng dari jalannya Tuhan, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang buruk, kita datang pada Tuhan, minta ampun. Tuhan suci kuduskan hati pikiran, supaya layak ada di hadapan-Mu. Karena Tuhan mau selalu berhubungan intim dengan kita. Dan Tuhan mau sangat suka untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan-Mu, firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mau belajar terus, ya Tuhan.
intim dengan Engkau, belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Setiap rancangan-Mu kami tahu ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau sangat suka untuk memberkati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ajar kami selalu untuk taat kepadamu, ajar kami selalu untuk intim denganmu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati, meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan untuk disampaikan kepada kami. Biarlah kami boleh melakukan semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan, Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah, haleluya, haleluya, amin.